dengar, mungkin Bapak Ibu, khususnya yang sudah menjadi citizen, ada rame di media, di koran, lain sebagainya, Instagram, Facebook. Di akhir tahun lalu muncul wacana kebijakan GCI, Global Citizenship of Indonesia, yang secara resmi diluncurkan pada Hari Bakti Imigrasi atau ulang tahun imigrasi tanggal 26 Januari yang lalu, yang diserahkan langsung oleh Pak Menteri, Pak Wakil Menteri dan Pak Dirjen kepada pemilik pertama dan kedua yang mendapatkan fasilitas GCI, yang mengajukan fasilitas GCI. Satu warga negara Amerika, satu warga negara Australia. GCI ini adalah kebijakan unlimited permanent resident bagi warga negara Indonesia yang memiliki ikatan kuat dengan Indonesia. Salah satunya ex-WNI. Saya senang di sini ada perwakilan dari Indonesia Diaspora Network, beberapa banyak yang hadir di sini. Kalau boleh tahu nih Bapak Ibu, sebetulnya usulan pengen punya dua keluarga negara ini apa sih sebetulnya, kalau boleh jujur? Coba. Cuma boleh, dua Pak. Silakan. Ya cuma dua sebenarnya. Yang pertama yaitu mereka bisa pensiun di Indonesia ketika sudah tua. Oke. Sehingga mereka tidak usah keluar masuk. Ya. Itu yang saya dengar dari masyarakat saya, dari masyarakat kita. Yang kedua adalah bahwa kepemilikan daripada harta warisan. Saya kira kalau kedua hal itu bisa ditanggapi dengan baik oleh pemerintah, I don't think mereka akan mau minta dua kewarganegaraan. Menurut saya gitu. Betul. Dua poin itu, yang pertama adalah ingin bisa tinggal di Indonesia dengan nyaman, tenang, tanpa harus bolak-balik, misalkan memperpanjang izin tinggal dan sebagainya. Yang kedua, yang paling penting adalah kepemilikan aset, betul nggak? Tapi kenapa di setiap forum itu kurang disampaikan? Yang saya hanya dengar hanya dua keluarga negara dan lain sebagainya. Padahal kalau memang itu poinnya, mungkin kementerian terkait bisa memberikan fasilitas itu. Tetapi pertama, imigrasi saat ini sudah membuka jalan dengan memberikan unlimited permanent residence. Ya, kami sudah membuka jalan untuk para warga negara asing ex-WNI, next boleh, keturunannya, pasangannya, bahkan keturunannya tidak hanya keturunan yang derajat pertama, tetapi keturunan kedua, jadi anak dan cucu bisa mengajukan atau mendapatkan fasilitas ini. Gitu. Karena sebetulnya itu tadi, sebetulnya bukan dua paspornya, tetapi fasilitas yang ingin didapatkan, betul? Ya kan? Fasilitas yang ingin didapatkan. Karena apa? Karena pasti saya yakin masih banyak keluarga di Indonesia, ada orang tua, ada warisan, ini itu, kepemilikan, sementara warga negara asing untuk kepemilikan aset di Indonesia ini masih dibatasi, ya kan? Nah, kami sudah membuka jalan. Ini adalah subjek-subjek yang bisa mengajukan GCI, fasilitas GCI, dan kami dari imigrasi sudah memberikan fasilitas itu. Nah, ada banyak gosip ataupun misalkan komen-komen negatif ketika GCI ini diluncurkan di sosmed khususnya. Ujung-ujungnya duit. Masa harus bayar 25.000? Benar nggak? Kalian dengar gitu nggak? Itu banyak. Kemudian ditimpangilah komennya. Iya, Indonesia bla 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 ini itu. Tanpa ada informasi yang benar dan jelas. Itu semua saya katakan salah. Kami tidak akan mungkin mempersulit Bapak Ibu sekalian, khususnya ex-WNI, ya, atau yang memiliki keterikatan dengan dengan negara Indonesia. Lanjut, kita lihat. Next. Ini adalah subjek utamanya dari Bapak Ibu sekalian. Ini adalah orang asing ex-WNI yang akan bertempat tinggal dan menetap di wilayah Indonesia. Dengan fasilitas ini, Bapak Ibu sekalian yang sudah menjadi warga negara asing, ex-warga negara Indonesia, hanya cukup mengajukan satu kali, Bapak Ibu bisa tinggal terserah mau berapa lama di Indonesia, bolak-balik kapan saja, tanpa harus memperpanjang izin tinggal ke kantor imigrasi. Mudah kan? Mudah kan? Dan ini sebetulnya
satu, menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Buce. Betul nggak Pak Buce? Dengan ada fasilitas ini, ya. Nah, syarat utamanya itu ada yang namanya jaminan keimigrasian. Namanya jaminan, berarti negara tidak mengambil. Namanya jaminan. Bentuknya adalah investasi. Investasinya bisa bentuk obligasi, pembelian saham, reksadana, atau menyimpan deposito minimal hanya 5.000. Murah nggak? Nah, 5.000 loh Pak. Pendapatan Bapak sebulan ini bisa mungkin untuk bisa unlimited permanent resident. Benar nggak? Jaminan untuk Bapak bisa mendapatkan fasilitas GCI. Mungkin Bapak atau Ibu hanya bekerja 2-3 minggu sudah bisa dapat seperti ini dan bisa itu sebagai jaminan. Silahkan pilih produknya apa saja. Kita ada kerjasama dengan BUMN, dengan Bank Mandiri. Kita ada kontak personnya. Nanti kalau memang Bapak Ibu perlu, saya kasih kontak personnya. Mau investasi bentuk apa? Hanya minimal 5.000. Kemudian ada juga komitmen kepemilikan. Wah, ini mahal sekali Pak, kok 1 juta. Tapi tolong dibaca, ada atau. Ini atau Pak, tidak wajib. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih. Saya nggak mau beli rumah kemahalan, nanti kalau memang untuk bukti jaminannya seperti ini, jaminan keimigrasiannya properti $1 juta. Ya udah, saya cukup bikin aja deposito $5.000, selesai, cukup Pak. Tidak ada lagi. Kemudian yang kedua, bukti penghasilan minimal 1.500 per bulan. Murah nggak Pak? Itu kan cuma jaminan, hanya bukti aja bahwa Bapak ini punya pendapatan at least 1.500 per bulan. Kalau pensiun, kalau boleh tahu di Amerika dapat berapa Pak? Kalau pensiunan? Berapa Pak? Minimal paling sedikit berapa Bu? Nah, 2.000. Ini cuma 1.500. Bisa kan? Bisa. Nggak ada yang susah. Kita ini sudah memberikan kemudahan banyak. Jadi untuk yang pensiun, minimal pensiun di Amerika dapat 2.000, masih ada sisa 500. Dan itu juga hanya bukti saja bahwa hanya Bapak Ibu punya bukti bahwa ada uang masuk ke rekening sejumlah itu. Kita tidak mengambil, negara tidak mengambil. Dan jaminan pun juga kita nggak mungkin Pak, Bu. Misalkan Bapak deposito 6 bulan, udah jadiin bukti. Kita juga nggak akan nongkrongin rekening Bapak, ini diambil nggak ya, diambil nggak ya, enggak. Itu hanya untuk awal saja. Rasanya kalau minimum itu 2.000 salah. Kayaknya ada yang hanya mendapat 750. Malah ada yang dulu 750. Hanya 750. Ya, intinya ya. Minimum itu. Ya, tapi intinya ada bukti pendapatan yang mungkin bisa dibuktikan dengan cara lain, ya Pak. Intinya kita hanya meminta agar apa? Agar ketika hidup di Indonesia, tinggal di Indonesia kembali, itu ada jaminan. Sehingga kalau memang sakit atau apa bisa ke dokter, ya kan? Itu. Nah itu. Jadi kita juga tidak mau ketika tinggal di Indonesia atau apa, nanti Bapak Ibu juga sekalian kesulitan untuk bisa membiayai sendiri, gitu. Makanya ada 2 unsur ini. Kalau memang misalkan kita lihat oke yang minimum ada misalkan segitu, tapi itu kan jumlahnya sangat kecil, ya kan? Ada beberapa yang memang yang masih aktif atau lain sebagainya. Tetapi intinya kami sudah tekan seminimal mungkin pendapatan hanya 1.500 per bulan saja sudah cukup untuk bisa mendapatkan fasilitas ini. Oke, ini supaya tidak lari kemana-mana dulu. Ini clear nggak nih untuk ex-WNI? Clear. Simpanan 5.000. Ya. Minimum penghasilan 1.500, selesai. Clear nggak? Ya, clear. Ya kan? Bahkan kalau memang dianggap per tahun nggak jadi 1.500, hanya 1.000 sekian, betul nggak? Karena kita anggap itu per tahun, 12 bulan kan? Ya? Ya. Pak Dokter clear? Clear. Pak Buce clear ya? Clear, clear. Nah, jadi ini tidak ada masalah apa-apa. Tolong sampaikan juga kepada teman-teman lain yang sudah menjadi warga negara Amerika bahwa sangat mudah untuk menunjukkan GCI. Hanya ini saja. Oke, lanjutnya. Ada subjek yang lainnya. Orang asing ex-WNI yang memiliki keahlian khusus. Bedanya apa? Bedanya tidak ada jaminan keimigrasian. Tetapi dia harus ada undangan dari pemerintah untuk diberikan fasilitas GCI. Contohnya apa Pak? Misalkan ya
ada Bapak Ibu sekalian memang ahli di bidang sains atau misalkan kedokteran dan lain sebagainya, kemudian juga jasanya dibutuhkan oleh pemerintah Indonesia. Nanti perwakilan dari pemerintah Indonesia, misalkan dari Kementerian Kesehatan, akan mengirim surat kepada kami bahwa akan mohon agar kepada Bapak ini, Ibu ini, ex-WNI dapat diberikan fasilitas GCI. Dan saya yakin untuk tenaga ahli seperti itu pendapatannya nggak segini dong, benar nggak? Bisa berlipat-lipat, 10 kali lipat. Dan tentunya ini sangat-sangat mudah, tidak ada jaminan keimigrasian. Ya, untuk profesinya bisa apa saja, selama itu Bapak Ibu diambil, di-hire oleh pemerintah Indonesia, nanti mereka yang akan menguruskan kepada kami ke imigrasi bahwa Bapak Ibu akan digunakan tenaganya, jasanya di Indonesia, dan mohon agar bisa diberikan fasilitas GCI. Kalau Ya. di-hire apa swasta gitu? Pemerintah judulnya Pak. Oh, jadi pemerintah. Pemerintah judulnya di sini sudah jelas, karena pemerintah yang memberikan berarti yang meng-hire pemerintah. Makanya dimanfaatkan. Kalau memang mau swasta ya berarti mekanismenya lain, ya kan? Karena di sini tadi sebetulnya pertanyaan Pak Buce ini masih ada satu lagi yang diinginkan, bekerja. Benar nggak? Bekerja. Cuma saya tidak akan menyampaikan mengenai masalah itu karena itu di luar kewenangan kami. Tapi imigrasi sudah membuka jalan ke sana. Kita sudah berikan unlimited permanent resident. Kalau mau bekerja berarti dimasukkannya kemana? Dari DN ke Kementerian Ketenagakerjaan. Betul. Untuk kepemilikan aset, tanah lain sebagainya ke agraria, Kementerian Agraria, ya kan? Untuk yang lain-lainnya silahkan Bapak Ibu masukkan melalui jalur yang tepat dan benar, ya. dan bisa disampaikan bahwa imigrasi sudah membuka jalan memberikan fasilitas ini. Kami mohon agar Bapak Ibu sekalian juga di kementerian lain bisa memberikan ini kepada ex-WNI khususnya, ya. Dan pimpinan kami ini bocoran sudah bertemu dengan dari perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan terkait kemungkinan Bapak Ibu ex-WNI bisa bekerja tanpa menggunakan LPTKA atau izin kerja khusus ex-WNI. Ya, kami sudah menggalang, bahkan kami sendiri loh, bukan dari Bapak Ibu, tapi mungkin kalau dari Bapak Ibu bisa langsung jalan juga, masih berjalan, itu silakan, akan lebih bagus untuk bisa memperkuat lagi. Ya, yang pasti saya tidak akan menjawab pertanyaan ke sana, saya tidak bisa menjawab pertanyaan bagaimana warisan, kepemilikan lain sebagainya. Saya hanya bisa akan menjawab mengenai masalah izin tinggal ini, karena itu di luar kewenangan saya. Lanjut lagi, next. Ini jelas ya, yang memiliki keahlian khusus yang meng-hire pemerintah, tidak ada jaminan keimigrasian, hanya bukti penghasilan saja. Next. Orang asing keturunan ex-WNI maksimal derajat kedua yang akan bertempat tinggal. Nah ini yang memang agak berbeda. Jaminan keimigrasian untuk derajat pertama anak-anak kita nanti itu minimal 10.000. Kemudian untuk cucu kita nanti 25.000. Nah ini yang akhirnya banyak disalahartikan oleh influencer ataupun konten kreator. Ujung-ujungnya duit masa kita harus bayar 25.000, sama aja bohong, bla sampai lagi. Lagi-lagi ini hanya investasi. Uang tetap punya Bapak Ibu sekalian, punya anak Bapak Ibu, punya cucu Bapak Ibu, ya kan? Dan ini simpanan agar anak ibu, cucu ibu ketika di Indonesia suatu saat kalau misalkan ada masalah lain sebagainya, ada simpanan untuk bisa survive di Indonesia. Penghasilan tidak ada masalah, tetap minimal segini. Dan saya yakin anak atau cucu Bapak Ibu pasti lebih sukses dari orang tuanya, dan itu kan cita-cita kita. Betul nggak? Dan pasti lebih sukses, dan saya yakin juga pendapatannya tidak minimum seperti ini. Yang ini clear untuk anak dan